Selamat sore, perkenalkan nama saya Maria Normayanti Delanangkur dengan NIM 2003030020, semester 1, kelas A, jurusan Sosiologi. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan review dari buku kedua Ilmu Pengantar Politik. Memikirkan kembali kekerasan politik. Kekerasan politik ialah umumnya pada setiap tindakan kekerasan tersebut dengan suatu klaim legitimasi bahwa mereka dapat melakukannya dengan mengatasnamakan suatu tujuan politik atau revolusi perlawanan terhadap penindasan, hak untuk memberontak, atau alasan pembunuhan terhadap Raja Lalim. Walaupun tindakan kekerasan dapat dibenarkan dalam teori hukum untuk pembelaan diri atau oleh doktrin hukum dalam kasus perlawanan terhadap penindasan di bawah tirani dan doktrin di bawah tirani dalam doktrin hak asasi manusia menurut Jean-Francois Malherbe. Tetapi bagaimana korelasi kedua teori ini berlangsung tanpa adanya halangan atau pertentangan sehingga muncul legitimasi bahwa praktek dan teori tersebut lazim untuk dilakukan. Saya yakin legitimasi ini tidak muncul begitu saja karena sifat apatis dalam diri pribadi kita atau karena kekuatan akan terlibat dalam kejadian tersebut. Sejarah yang mengisi memori atau ingatan kita bahwa negara bangsa ini berdiri dibentuk dan bersatu dengan pertumpahan darah oleh perjuangan-perjuangan kita terdahulu. Yang kedua, politik adalah arena kami untuk menangani kepentingan dan aspirasi yang diperebutkan jatah dalam masyarakat kita dan untuk mengalokasikan sumber daya. Untuk beberapa hal juga demikian, tempat di mana kebajikan dipupuk dan diekspresikan. Namun, apakah pemahaman seseorang tentang politik yang realis atau idealis? Politik tetap menjadi medan persaingan sengit, permusuhan antara suku, dan latar belakang pribadi. Yang berikut ada beberapa pembahasan yang akan saya jelas. Yang pertama itu mengeksplorasi bagaimana kekerasan telah terjadi dan berdiri. Kekerasan dalam politik, pandangan klasik abstrak, makna kekerasan dalam teori politik, atau kekerasan dalam politik. Kekerasan sebagai fenomena dengan perbedaannya sendiri. Ini mengeksplorasi cara teori politik klasik membangun pemahaman kita tentang politik dan negara sebagai politik dan negara. Dipengaruhi oleh teori politik klasik, banyak ilmuwan politik terus menekankan sentralisasi kekacauan dan kekerasan pada cara politik dan institusi pemerintah dibangun. Namun, ada sedikit diskusi tentang violence sebagai masalah dalam dirinya sendiri. Ilmu politik sangat selektif. Istilah kekerasan dianggap penting bagi politik, meskipun ada beberapa perbedaan penting di antara ahli teori klasik. Politik dan negara. Kekerasan dan negara, nilai yang diberikan kepada entitas negara sangat tegas di antara klasik pemikir politik. Ada juga realisme yang kuat seperti kekerasan dianggap menciptakan dan mendefinisi negara, pada akhirnya membuat posisi politik sibel. Yang kedua, membahas penulis klasik terpilih dan bagaimana cara mereka memberi kita pemahaman dasar tentang bagaimana violence politik. Membedakan politik dari kekerasan dan memungkinkan kita untuk melihat politik sebagai kompatibel dengan konflik.
pada poin ini berpendapat bahwa kritik belum menemukan cara untuk memahami kekerasan sebagai sebuah fenomena sedemikian rupa bisa menjadi yayasan non-Hobbesian dan pasca-Weberian kedudukan politik dan negara. Yang ketiga, pembahasan berikutnya mengeksplorasi dari berbagai lensa disipliner, mulai memahami kekerasan tanpa politik, yaitu sebagai fenomena-fenomena dengan perbedaannya sendiri, bergerak melalui filosofi, ilmu alam, psikologis, sosiologis, dan antropologi, dan semuanya ini berkontribusi pada pemahaman kita tentang kekerasan. Bergerak melalui filosofi, ilmu alam, psikologis, sosiologi, dan antropologi, dan semuanya ini berkontribusi pada pemahaman kita tentang kekerasan. Ini menyoroti pentingnya tubuh sosial untuk diskusi, untuk membedakan aggression dan kekerasan. Dalam diskusi tentang kekerasan yang tidak mungkin dilakukan oleh beberapa orang dekade, kita hanya bisa memahami kekerasan dengan mengenali hubungan antara tubuh biologis dan kekerasan tubuh biologis dan sosial. Kemudian, melalui interogasi kritis terhadap gagasan monopoli kekerasan. Sebagai kontribusi paling intuitif untuk memahami pemahaman dan pengurangan kekerasan di bidang politik dan hubungan internasional. Ini pertama kali terlihat pada monopoli sebagai penahanan peperangan, diskusi yang membutuhkan perdebatan yang penuh dengan pertentangan. Yang keempat, kekerasan dan negara, nilai yang diberikan kepada entitas negara. Sangat tegas di antara klasik pemikir politik. Ada juga realisme yang kuat seperti kekerasan dianggap menciptakan dan mendefinisikan negara, pada akhirnya membuat posisi politik simbol. Pandangan Smith, divisi teman atau musuh mendefinisikan politik, justru karena dari kemungkinan kekerasan yang selalu ada di antara musuh. Pandangannya tetap berpengaruh kuat terhadap ilmu politik, secara implisit jika tidak secara eksplisit. Jarang dilakukan ilmuwan politik kembali ke masalah awal yang ditimbulkan oleh Hobbes. Namun, politik ahli teori David Runciman dalam sebuah buku pendek yang ditunjukkan untuk masyarakat luas telah melakukan persis seperti itu. Tujuan Runciman adalah untuk menekankan pentingnya Violence untuk memahami asal mula politik. Kontrol kekerasan, dia berpendapat, adalah karakteristik yang menentukan dari setiap masyarakat politik. Yang kelima, kekerasan dalam politik. Pandangan klasik Smith awalnya menafsirkan Hobbes sebagai pendukung negara atau netral. Modern berasal dari agnostisisme dan bukan dari religiulitas sektarian Protestan. Ketika datang ke pangkuan iman publik pribadi, penghakiman berhenti dan penguasa memutuskan antara yang benar dan yang salah. Namun, dia menyadari bahwa Hobbes telah memperkenalkan hak kebebasan berpikir pribadi ke dalam sistem politik. Ini membantah Smith berisi benih kematian yang menghancurkan raksasa-raksasa dari dalam dan membawa akhir dari Dewa Fana.
Yang kelima itu, yang keenam, kekerasan dalam politik. Alternatif kritis abstrak sejak dekade terakhir abad ke-20 dan sebagai sensibilitas kekerasan dan berbagai manifestasi telah tumbuh, kita memiliki kecerdasan baru untuk menjelajahi politik. Ahli teori telah mulai membuat konsep politik tanpa ontologi manusia kekerasan. Setelah Perang Dunia II dan Perang Dingin, Hannah Arendt berusaha membangun fondasi untuk perbedaan yang jelas hubungan antara politik dan kekerasan. Dalam Pasca Perang Dingin, Chan Mouffe berusaha untuk membangun konflik ke dalam politik sebagai cara untuk mengurangi penggunaan kekerasan dan membangun politik sebagai terdiri dari Hague Project Bonnik antara musuh tetapi bukan musuh. Ini kontras pendekatan menambah reporter alat berpikir kami untuk potensi imajinasi menciptakan politik bebas kekerasan. Namun, makna kekerasan di dalamnya konseptualisasi ini tepat tidak memadai untuk tugas semacam itu atau untuk eksplorasi mempelajari berbagai cara kekerasan berdampak pada politik dan politik kekerasan. Yang ketujuh, politik bebas kekerasan. Arendt posisi Hannah atau politik seperti yang ditunjukkan oleh Richard Bernstein adalah antiteis menurut pandangan Smith tentang politik dan merupakan sebuah kritik yang sama besarnya terhadap definisi Weber tentang negara. Pada poin yang pertama, dia sangat berbeda dalam soal kedaulatan yang tidak memainkan peran apapun dalam pemahamannya tentang politik dan kekuasaan. Weber Arendt membantahnya, pemahamannya tentang kekuasaan sebagai kekuatan manusia atas manusia atau rumusan pemerintah hanyalah salah satu rumusan dalam manusia sejarah. Yang kedelapan, perbedaan kekerasan. Dari badan sosial ke badan politik abstrak. Pada poin terakhir ini, mulai membahas kekerasan dengan kekerasan perbedaannya sendiri guna menerangi topik buku ini. Bagaimana politik mengekspresikan dirinya melalui kekerasan. Dan kekerasan melalui politik. Pada poin ini menanyakan apakah kita dapat membuat rasa kekerasan dengan memanfaatnya filsafat menofologi khususnya. Yang kedua, menyelidiki apakah kekerasan adalah bawaan naluri atau dipelajari. Ini menunjukkan bagaimana para ilmuwan memiliki secara bertahap mengungkap sirkuit emosional atau otak yang mengatur kita. Namun, sementara agresi mungkin bersifat laten secara biologis, tubuh sebagai mekanisme positif untuk mengatasi kekuatan dan bahaya itu adalah sosial tubuh dalam berbagai hubungan sosialnya yang berpotensi. Konteks sosial yang memberikan variasi kekerasan. Kekerasan adalah kegagalan untuk menghormati batas antara yang dapat diterima dan yang tidak dapat diterima. Yang kesembilan, monopoli kekerasan. Militer organisasi kekuatan sosial abstrak. Sebelumnya diakhiri dengan transisi, bekerja alat berpikir untuk kekerasan.
Itu dicapai melalui interdisipliner eksplorasi kekerasan sebagai fenomena dengan perbedaan tersendiri. Itu rumusannya adalah artinya syarat dan menghasilkan tindakan atau tindakan somatik merugikan. Selain efek individu, kekerasan semacam itu berpotensi menghancurkan, menormalkan atau menghancurkan tatanan sosial. Formulasi ini tidak bercita-cita menjadi definisi kekerasan yang rapi, bertindak sebagai pedoman untuk berpikir. Yang ke-10, membedakan sistem arti, kekerasan, dan peperangan. Dari prasejarah ke sejarah, catatan sejarah menunjukkan bahwa upaya memusatkan penggunaan kekerasan dalam bentuk kekuatan militer terorganisir yang tumbuh selama ribuan tahun pertarungan kekerasan antara kebanyakan laki-laki. Kekerasan menjadi kekuatan sosial yang terorganisir ketika saling ketergantungan manusia bergeser dari bentuknya. Pada poin ini, tentang bagaimana makna syarat dan menghasilkan tindakan merugikan somatik, kita memanggil kekerasan berkontribusi pada pembangunan, penghancuran, dan malisasi dari berbagai tatanan sosial dan politik yang muncul sebagai manusia. Ada bukti bahwa perang dan masyarakat berkembang bersama. Dalam prosesnya, file yang melekat pada kekerasan dibedakan saat manusia bergeser, tidak tersegmentasi menjadi tatanan sosial yang tersegmentasi dan kemudian bertingkat. Mempermasalahkan bantuan dasar yang nyaman itu dilakukan atas dasar bahwa kita telah mempelajari banyak tentang kekerasan sejak Weber menulis. Yang tidak harus kita andalkan untuk menemukan dasar ketertiban, kita juga tidak perlu mengistimewakan politik yang menjamin ketertiban. Baik, itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih.